sore, MNCers. Oke, ketemu lagi dengan saya Tina, Head of Mutual Fund di MNC Sekuritas. Dan sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang ekstra cuan nabung reksadana. Bentar ya, kita nanti ada tamunya juga. Bentar, wait. Kok ini nggak bisa ya? Sebentar ya. Oke, sore hari ini. Oke. Oke, ini aku pin komen dulu. Oke. Kita tunggu dulu ya sambil nunggu dari Indo Sterling Asset Management yang akan gabung sore hari ini ngobrol-ngobrolnya itu sama Pak Abdul Hakim. Oke, Pak Abdul Hakim udah ini belum ya? Oh ya, ini. Oke, ternyata sudah. Oke, sambil nunggu mungkin udah banyak yang komen ya. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Waduh, selamat sore nih Halo. Ya, sore. ya Pak. Alhamdulillah, cuman ya lagi badan kurang enak. Oke, kalau bulan-bulan kayaknya badan nggak enak, flu, batuk, pilek gitu tuh kayak jadi udah hampir semua orang ngerasain ya Pak ya. Iya, ini kebetulan lagi demam. Cuman ya alhamdulillah kondisinya udah membaik. Ini masih keringetan aja. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak ya. Tapi Iya, Pak lagi demam, lagi batuk pilek, tapi tetap masih ngobrol-ngobrol dengan kita. Ini kita thanks banget loh Pak Hakim ya. Walaupun iya. mungkin namanya ABD Hakim gitu, tapi nama udaranya itu adalah Pak Hakim gitu. Bisa aja Mbak Tina. Sehat ya Mbak Tina? Pak, sehat Pak. Oke. Jadi mudah-mudahan semuanya juga teman-teman yang ada di rumah yang hari ini udah ikut bareng kita live itu juga sehat ya kan, walaupun mungkin ada batuk Amin. pilek kan juga cepat recovery, cepat sehat dan kita bisa beraktivitas lagi dengan. Oh ya, mungkin saya info dulu ya Pak Hakim untuk jangan lupa ikut IG Live dari awal sampai akhir di sore hari ini. Nanti kita akan bagi-bagi giveaway gitu, bagi-bagi hadiah, yaitu berupa voucher reksadana senilai 500.000. Jadi itu nanti akan kita bagi-bagi untuk semua yang ikut, terutama yang benar-benar. Jadi bukan berarti nanti kalau yang kasih apa ya pertanyaan terus pertanyaan, tapi kalau memang saya nggak kasih apa ya nggak saya bacain berarti mungkin belum beruntung. Jadi benar-benar yang memang beruntung walaupun mungkin udah kasih pertanyaan tapi benar-benar beruntung akan ngedapetin apa cashback ya kan, maksudnya reksadana berupa dari Indo Sterling senilai totalnya itu 500.000 dan itu akan kita bagi untuk 5 orang pemenang. Oh ya, dan satu Iya, lagi, jangan lupa ya teman-teman langsung ke aplikasi kita di Motion itu. Indo Sterling juga lagi promo dengan kita. Pastinya ada term and condition yang lagi apa yang berjalan, tapi yang jelas kalau teman-teman itu ada melakukan investasi senilai 1 juta di Indo Sterling pasar uang, teman-teman akan mendapatkan cashback berupa reksadana equity ya Pak Hakim ya. Dan itu iya, memang benar. terus untuk langsung bisa masuk ke aplikasinya kita Motion Trade untuk bisa coba lihat-lihat ya kan kalau promo karena promonya ini. Oke, Pak Hakim, mungkin Iya. apa kayaknya nih semuanya ya lagi keringet-keringet dingin gitu kan ya, masih gelap tapi diajakin ngobrol sama Tina gitu kan, sama MNCers juga pengen
coba untuk ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa ya Pak ya, biar Monggo, silakan, silakan. gitu. Yang kita harapin adalah seperti itu Pak. Oke, Ya, ngobrol tentang tema hari ini nih Pak Hakim, kan ekstra cuan nabung reksadana. Wah, jadi berarti reksadana itu ternyata bisa menghasilkan cuan nih ya Pak ya. Tapi intinya adalah sebenarnya kalau kita itu kan intinya itu kan ujung-ujungnya sebenarnya itu kan kalau kita mau nabung, mau berinvestasi, sebenarnya intinya adalah udah ya Pak ya, ujung-ujungnya duit. iya, Tapi iya. menabung sama investasi sendiri itu tuh apa tuh Pak bedanya Pak? Iya, selamat sore. Saya menyapa dulu buat sobat-sobat IAM. Kalau kita nasabah-nasabah kita sebut sobat IAM sama teman-teman MNCR ya. Jadi perbedaan investasi sama tabungan itu, investasi itu merupakan salah satu produk pasar modal, sementara tabungan itu merupakan salah satu produk perbankan. Memang investasi memiliki resiko yang lebih tinggi daripada tabungan, itu udah pasti. Namun jangan lupa ada potensi keuntungan yang lebih tinggi pula. Investasi itu sendiri sebenarnya dapat melindungi aset yang teman-teman semua, sobat-sobat semua, yang dimiliki dari penurunan inflasi, penurunan nilai akibat inflasi. Sedangkan tabungan atau simpanan umumnya itu hanya digunakan untuk menyimpan uang tanpa meningkatkan nilainya untuk di masa depan. Karena bunga tabungan itu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan inflasi, kan gitu Mbak Tina. Hmm. Jadi intinya adalah nabung gitu, berinvestasi itu sebenarnya itu nabung juga ya Pak, tapi nabung yang bisa mengalahkan inflasi gitu ya. Iya, Cara betul, betul, betul. Yang diingat adalah kalau tabungan itu kan kita tahu sendiri bunganya kan selalu di bawah inflasi. Apalagi kalau kita bicara inflasi sekarang memang single digit ya. Secara perekonomian kan 3, sekian persen inflasi. Tapi yang harus diingat bahwasanya contoh yang paling yang paling mencolok adalah inflasi pendidikan. Tahun ini mungkin persiapan masuk SMP misalkan tahun ini masuknya 10 juta, tapi tahun depan bisa jadi 13 juta sampai 15 juta. Artinya kenaikan inflasi pendidikan itu lebih tinggi daripada inflasi yang secara global kan gitu. baik, jadi intinya adalah sebenarnya MNCers ini harus mempersiapkan terutama untuk berinvestasi itu sedini mungkin karena kita Iya, juga biaya terutama biaya pendidikan anak itu justru sangat-sangat mahal sekali iya, gitu ya. betul. Iya, Nah, itu mungkin salah satunya ya kenapa kita juga harus berinvestasi itu adalah tadi mungkin jawabannya udah dikasih tahu nih sama Pak Hakim, tapi lebih detailnya kenapa sih kita tuh harus berinvestasi? jadi gini, mengapa investasi? Sebenarnya investasi itu dapat melindungi aset yang teman-teman miliki dari penurunan nilai akibat inflasi. Itu udah pasti. Tapi dengan perencanaan keuangan yang baik, segala kebutuhan itu bisa terpenuhi dan rencana masa depan itu bisa terwujud. Nah, menurut kami dari Industrial Asset Management, reksadana ini salah satu yang cocok sebenarnya produk investasi bagi investor yang memiliki banyak keterbatasan, seperti keterbatasan waktu, keterbatasan dana, keterbatasan informasi, dan pengetahuan investasi yang terbatas. Pastinya itu. Karena di reksadana ini dana yang ditempatkan itu dikelola oleh kami selaku manajer investasi. Investor bisa menyerahkan pengelolaan investasinya kepada kami selaku manajer investasi. Jadi investor tidak perlu repot lagi melakukan analisa dan mengelola portofolio karena keterbatasan tadi. Jadi semuanya diserahkan kepada kami selaku manajer investasi. Nah, instrumen ini
sebenarnya mampu mengurangi risiko investasi karena disebarkan pada berbagai produk investasi ya. Karena reksadana itu ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran ataupun saham. Tetapi diharapkan investor tetap perlu untuk mempelajari berbagai produk reksadana ini. Nah, dan menurut kami reksadana itu bisa dibilang bisa dibilang sebagai produk yang paling sesuai dengan pepatah kalau di dunia investasi itu don't put all eggs in one basket. Maksudnya adalah untuk mengurangi resiko atau diversifikasi. Jadi kita perlu menyebarkan penempatan investasi sehingga kita terhindar dari resiko kerugian secara total atau kalau bahasa di pasar modal total loss. Itu Mbak Tina. Jadi sebenarnya ini terutama yang memang kita garis bawahi itu adalah berinvestasi di reksadana gitu, dan salah satunya menyediakan fasilitas untuk teman-teman untuk bisa berinvestasi. Selain berinvestasi di saham, teman-teman juga bisa berinvestasi di reksadana. Dan di kita pun salah satu investasi reksadana itu sebenarnya membantu ya dari teman-teman yang memang pemula, yang memang secara knowledge-nya itu mungkin masih terbatas, tapi teman-teman itu, aduh saya tuh mau berinvestasi, nggak tahu nih saya harus berinvestasi bagaimana caranya, gitu kan, terus mau investasi apa. Nah, reksadana ini memang membantu sekali, terutama untuk para pemula gitu. Tapi bukan berarti yang nasabah yang memang sudah punya saham bukan berarti terus nggak bisa beli reksadana. Enggak. Jadi kalau kita mau berinvestasi adalah kita harus, tujuan kita berinvestasi itu mau buat apa? Karena yang tadi Pak Hakim sudah bilang, diversifikasi investasi itu sangat-sangat penting untuk sekarang ini. Gitu ya? Iya, iya betul. Dan jangan lupa reksadana itu murah. Murah ya Pak ya. Oke, kalau murah. Berapa nih Pak untuk bisa berinvestasi reksadana? 100.000. Jadi untuk di reksadana Indo-Sterling itu dari 100.000 karena banyak masyarakat khususnya, karena kebetulan kan kalau kita lihat data dari pemerintah untuk number of account di pasar modal itu baru 9 juta akhir tahun 2021. Sedangkan masyarakat kita totalnya sudah ada 280 juta. Artinya sebenarnya kita selaku pelaku pasar modal sewajarnya dan harusnya wajib kita memberikan edukasi seperti ini kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mengetahui bahwasanya ada loh investasi yang murah, nggak ribet, gampang ya. Caranya seperti takjub kita sore hari ini, ekstra cuan dari nabung, itu aja. Jadi intinya adalah masyarakat yang teredukasi untuk memulai investasi, terutama reksadana, sama yang masyarakat belum teredukasi itu tuh justru malah sangat jauh ya Pak ya, masih ternyata tuh space-nya itu bisa untuk teredukasi itu tuh malah bisa dibilang itu tuh relatif rendah ya Pak Hakim ya? Iya, kita kalau dari data yang kita lihat itu memang masih minim sekali. Jadi pengetahuan investasi di Indonesia itu memang masih minim. Makanya MNC sama Indo-Sterling kalau bisa kita melakukan seperti ini terus agar bisa memberikan edukasi sama literasi tentang investasi. Itu sih intinya. Karena pemahamannya investasi itu selalu mahal. Padahal investasi itu sebenarnya bisa semua orang dan itu murah sebenarnya. Salah satunya adalah reksadana ini. Jadi reksadana Indo-Sterling pun itu bisa mulai berinvestasi, teman-teman semua MNCers. Jadi di Indo-Sterling Asset Management itu bisa mulai berinvestasi dari Rp100.000, teman-teman udah bisa membeli yang namanya reksadana gitu. Oke. Ya. Tema hari ini nih Pak, ekstra cuan nabung reksadana. Nah, sebenarnya itu kalau kita itu membeli reksadana apa sih Pak? Jadi
gimana caranya bisa membeli dan menjual reksadana itu sebenarnya kapan aja. Jadi reksadana ini dapat dibeli dan dijual kapan aja karena reksadana ini bersifat terbuka, open, sehingga tidak ada kadaluarsanya atau jatuh tempo. Transaksi pembelian dan penjualan ini didasarkan pada verifikasi yang dilakukan oleh kami ataupun MNCR. Jadi MNC Sekuritas selaku agen penjual dari produk Industrial Asset Management. Sebenarnya transaksi di reksadana ini juga mudah. Kita cukup mencari produk reksadana yang sesuai dengan karakter kita masing-masing, lalu baca prospektusnya, lalu lakukan pembelian dan transfer dananya. Nah, untuk lebih lanjut, ada baiknya bisa membeli langsung melalui motion trade dari MNC Sekuritas. Dan itu lebih mudah, lebih simple prosesnya, ya gimana caranya bisa DM ke MNC Sekuritas mungkin ya Mbak Tina ya. Oke, nanti kita, untuk pertanyaan-pertanyaan MNCers ke kita, dan yang tadi udah saya coba untuk kita infokan juga berkali-kali bahwa untuk reksadana sendiri keuntungan itu adalah mudah. Salah satunya adalah teman-teman semua membeli reksadana. Salah satunya itu ada apa ya, mudah untuk diinvestasi. Dan teman-teman yang tadi diinfoin juga sama Pak Hakim bahwa untuk mudahnya itu apa? Cara membelinya, cara menjualnya reksadana itu semudah itu gitu. Apalagi dengan adanya motion trade, itu teman-teman itu benar-benar MNCers itu sangat-sangat dimudahkan karena cuma tinggal pencet beli gitu kan, teman-teman udah langsung bisa membeli reksadana. Teman-teman juga bisa portfolio atau udah membeli terus mau jual ataupun mau top up lagi, itu pun juga udah cuma tinggal pencet lagi tombolnya jual ataupun beli lagi, seperti itu sih. Ya, gitu. Dan satu lagi Mbak Tina, reksadana ini adalah salah satu investasi yang liquid. Artinya liquid adalah dijual kapan saja. Bayangkan aja kalau kita investasi tanah, memang penting juga. Tetapi yang harus di-mention adalah kalau kita punya investasi tanah, seandainya kita membutuhkan dana segera, itu akan prosesnya lama, artinya nggak liquid. Jadi menurut saya ya, investasi yang liquid itu cuma ada dua. Yang pertama reksadana, dan yang kedua adalah investasi emas batangan. Karena kalau kita butuh sewaktu-waktu emas batangan, kita ke toko emas pasti langsung mendapatkan mendapatkan bunganya. Jadi misalkan kita beli sekarang harga 900.000 per gram, terus kita 2 bulan lagi membutuhkan, kita ke toko emas, dijual, tapi emas batangan ya, bukan gelang, bukan kalung, atau itu menurut saya bukan. Nah, reksadana ini salah satunya juga kalau dicairin mudah. Hari ini cairkan, besok bisa langsung terima di rekeningnya nasabah, gitu sih Mbak. Oke, mungkin itu adalah yang tadi kita bicarain adalah hampir semuanya itu adalah keuntungan-keuntungan kalau kita membeli reksadana nih Pak. Nah, boleh coba dibantu juga diinfokan resiko-resikonya apa juga sih Pak kalau kita itu juga berinvestasi. Nah, ya kan? Dari tadi kan orang tuh kan selalu mungkin lihatnya, aduh enak banget ya ternyata reksadana ini murah gitu kan. Coba diinfo. Jadi ini penting juga. Jadi kebanyakan ya yang selama ini kalau kita sering lihat di media sosial ataupun di grup WA atau apapun, biasanya yang selalu disampaikan adalah keuntungan. Padahal yang harus kita pahami selaku investor adalah memahami resikonya. Jadi untuk investor itu sebenarnya harus mempertimbangkan faktor-faktor risikonya. Untuk risiko reksadana itu yang pertama adalah, sekali lagi, keuntungan tidak dijamin. Oke, jadi risiko reksadana yang pertama itu bahwasanya keuntungan tidak dijamin, dan investor harus menyadari bahwa untuk berinvestasi di reksadana ini, tidak ada jaminan untuk mendapatkan pembagian keuntungan
dividen ataupun kenaikan modal investasi. Artinya tidak ada sesuatu investasi itu yang selalu dijamin. Karena sekarang saya sendiri menerima Mbak Tina untuk jaminan bahwasanya invest sekian juta, nanti baliknya sekian. Kan banyak tuh, entah itu Telegram, entah itu apa, apalagi yang menawarkan menggiurkan potensi imbal hasil yang besar. Yang harus diingat adalah high risk high return, low risk low return. Artinya kalau mendapatkan keuntungan yang besar, pasti ada resiko yang besar pula yang mengikuti. Itu aja Mbak. Yang kedua, risiko dari reksadana itu risiko umum pasar modal. Jadi setiap pembelian efek akan melibatkan beberapa risiko pasar. Oleh sebab itu, reksadana ini mungkin rentan terhadap perubahan kondisi pasar yang merupakan hasil dari informasi global, regional, ataupun perkembangan ekonomi nasional, kebijakan pemerintah ataupun kondisi politik. Terus ada pergerakan suku bunga secara umum, terus sentimen investor yang meluas ataupun guncangan eksternal, misalnya bencana alam, ada perang dan lain-lain. Itu risiko dari reksadana yang kedua. Risiko yang ketiga itu risiko efek. Ada banyak risiko efek yang dapat terjadi pada setiap efek. Contohnya ada kemungkinan default perusahaan penerbit pada pembayaran kupon dan atau pokok obligasi ataupun saham, dan implikasi dari peringkat kredit perusahaan yang di-downgrade. Jadi artinya portofolio itu dari emiten tidak bisa membayarkan atau kewajibannya untuk membayarkan kupon atau pokok obligasinya. Yang keempat itu risiko likuiditas yang dapat didefinisikan sebagai seberapa mudah sebuah efek dapat dijual pada atau mendekati nilai wajarnya, tergantung pada volume yang diperdagangkan di bursa. Yang kelima, risiko inflasi yang tadi disampaikan, yang merupakan risiko potensi kerugian daya beli untuk investasi teman-teman semua karena terjadinya kenaikan rata-rata harga konsumsi. Dan yang terakhir, risiko ketidakpatuhan. Nah, hal ini mengacu pada risiko terhadap reksadana dan keuntungan investor yang dapat timbul karena ketidaksesuaian terhadap hukum, aturan, etika, dan kebijakan dan prosedur internal dari manajer investasi itu sendiri. Itu Mbak Tina. Jadi resikonya untuk reksadana ini juga selain resiko yang memang kita juga memang udah harus menyadari bahwa return yang tinggi itu juga mengandung resiko tinggi. Kita juga tahu bahwa reksadana itu nilai aktiva bersih sendiri itu digerakkan oleh market dan itu rawan bisa naik ataupun turun, dan itu memang tidak selalu kita mungkin ada di atas, tidak selalu kita ada di bawah. Jadi akan mengikuti dari pergerakan market tergantung dari yang kita pilih. Contoh reksadana saham pasti resikonya gitu ya teman-teman ya. Iya. Jadi itu akan bergantung dari salah satunya adalah market, ya kan. Market itu pasti macam-macam untuk di belakang market itu ada apa aja, itu juga pasti bermacam. Nah, mengenai yang tadi bicara tentang perubahan Pak, nilai bersih. Jadi kalau kita membeli pasti yang didapat oleh itu adalah unit. Unit ini tidak akan pernah berubah ya, kecuali kita menambah si unit sendiri. Jadi yang akan berubah itu kalau untuk NAV sendiri itu perubahannya berapa lama sih Pak? Dan biasanya itu yang menentukan gitu atau yang itu yang menghitung siapa sih sebenarnya? Oke. Jadi kalau pertanyaannya kalau boleh saya simpulkan berarti berapa lama frekuensi perubahan harga aset reksadana ya Mbak Tina ya. Jadi harga reksadana itu akan berubah sekali dalam sehari di hari kerja bursa dalam bentuk NAV, nilai aktiva bersih, atau NAV, Net Asset Value.
harga di reksadana disebut dengan NAV atau NAB. Nilai ini akan berubah berdasarkan pergerakan pasar investasi. Tapi akan dihitung dengan menjumlahkan total aktiva bersih yang kemudian dibagi dengan jumlah total unit yang beredar. Jadi NAB itu merupakan tolak ukur memantau hasil reksadana. Jadi NAB per unit penyertaan, NAB per saham atau unit penyertaan adalah harga dari portofolio suatu reksadana setelah dikurangi biaya operasional, kemudian dibagi jumlah saham atau unit penyertaan yang beredar yang dimiliki oleh investor pada saat tersebut. Misal nih, hari ini reksadana Indo Sterling harga NAB-nya 1.300. Oke. Kita berencana membeli 1.000 unit penyertaan. Maka kita membutuhkan dana untuk investasi di reksadana Indo Sterling 1,3 juta. Nah, seandainya akhir tahun 2022 nanti harga NAB-nya 1.500 dan kita hendak mencarikan reksadana kita, maka keuntungan kita sebesar 200.000. Sebaliknya, andai kata harga NAB-nya turun menjadi Rp1.000, maka kerugian yang diderita adalah menjadi 300.000. Tapi di sini yang harus disampaikan, kerugian itu bukan karena hilang uangnya, tapi hanya karena turun nilainya. Tapi akan naik nggak? Naik. Nah, ini sedikit saya mau contohkan diri saya sendiri, Mbak Tina. Jadi, saya punya anak 2. Kebetulan tahun ini kelas 6 SD dan kelas 3 SMP. Tahun depan masuk bersamaan. Nah, saya sudah melakukan nabung reksadana ini sudah melakukan 6 tahun yang lalu. Sebulan saya hanya melakukan nabung di reksadana itu cuman 350.000. Di mana nanti pada saat anak saya mau mencari SMP dan SMA, saya hanya tinggal mencarikan reksadana ini. Jadi udah nggak bingung lagi, cari uang lagi, cari bisisan lagi, atau bahkan cari pinjaman lagi. Jadi sebenarnya nabung ekstra cuan ini adalah sebenarnya reksadana itu untungnya banyak, cuannya banyak. Satu, tujuannya kita untuk apa? Kalau saya untuk anak sekolah. Jadi besok bulan Juni saya tinggal cairkan. Ya alhamdulillah tercukupi. Jadi tidak perlu cari pinjaman ke bank atau cari, apalagi sekarang pinjol ya, yang banyak, atau ditawarkan investasi yang, mohon maaf kalau bisa dibilang, kalau investasi 20 juta, dapatnya 20 juta selama 1 bulan atau 2 bulan. Nah, itu perlu dipertanyakan. Dan yang jelas adalah legalitas dari si perusahaan tersebut. Itu, Mbak. Oke, betul. Jadi sebenarnya reksadana sendiri itu udah tahu tujuannya itu mau buat apa. Contohnya memang contoh buat anak sekolah gitu. Kita udah siapin, ya kan itu menjadi dan kita salah satunya lagi yang namanya kita itu berinvestasi itu harus dibarengi juga dengan disiplin dan jadi contoh nih. Iya. Jadi salah satu contohnya, ya kan tiap bulan mungkin nggak usah banyak-banyak, tapi itu memang disiplin gitu untuk teman-teman tuh nabung ya 500.000, tapi ya sesuai kebutuhan ya teman-teman ya. Jadi saya bilang itu di sini bukan berarti saya harus 300.000 tidak. Jadi kalau mau teman-teman mungkin semakin pendapatan yang diterima dan pengeluaran itu berarti semakin tinggi juga teman-teman itu mau bisa berinvestasi. Jadi balik lagi adalah ke kantong masing-masing gitu. Ini adalah sebagai contoh aja. Kalau Pak Hakim itu rutin menabung tiap bulan, ya kan? Nilai berapa Pak? Ya kan? Tapi rutin. Iya. Buat memang dipersiapkan untuk anak-anak sekolah gitu kan, masuk sekolah, dan itu begitu pas lagi saatnya anak-anak mau sekolah tidak perlu yang namanya adanya sudah bisa ambil dari reksadananya gitu. Jadi teman-teman ini sangat penting ya untuk kita itu belajar tentang belajar berinvestasi, bahwa berinvestasi itu tidak saya tuh investasi harus contohnya harus berapa persen gitu, tapi kita tahu dulu apa
setelah kita tahu tujuannya, kita bisa menentukan time horizon-nya kita itu berapa lama. Nah, setelah itu kita baru tahu bahwa kita juga harus barengi dengan disiplin untuk menabung. Kurang lebihnya seperti itu ya, Pak Hakim ya. Ya, ya, tapi kalau untuk reksadana ini menurut saya yang cocok itu adalah pakai model DCA, dollar cost averaging, yang saya maksud tadi tiap bulan. Jadi dollar cost averaging adalah strategi investasi di mana investor itu bisa menginvestasikan sejumlah uang secara rutin dan teratur. Dan tadi yang disampaikan Mbak Tina, disiplin terlepas ya dari dinamika yang terjadi di pasar modal. Contoh tahun 2008 kasus Lehman Brothers yang hancur ya. Padahal Lehman Brothers udah sekian puluh tahun dan perusahaan yang besar akhirnya jatuh juga. Itu jangan jadikan jangan jadikan dinamika, aduh saya investasinya gimana. Terus saja, misalkan menginvestasikan sebanyak 500.000 secara rutin setiap bulan. Nah, strategi ini sebenarnya dapat memudahkan investor daripada menimbang-nimbang, mencari kapan waktu yang tepat untuk membeli atau time to market. Jadi biasanya kalau teman-teman yang udah pernah investasi, misalkan beli saham, time to buy, kapan time to sell-nya kan gitu. Dan itu butuh waktu, butuh ilmu, segala macam. Nah, untuk reksadana ini sebenarnya untuk teman-teman yang tadi saya sampaikan, modalnya kecil, ya kan? Terus yang kedua, tidak perlu memikirkan kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual. Nah, dengan melakukan DCA ini atau dollar cost averaging ini, jumlah investasi akan semakin besar dan akan memberikan imbal hasil yang lebih optimal malah sebenarnya. Ini lantaran kenapa ada efek bunga majemuk dalam berinvestasi atau biasa disebut compound interest. Jadi efek dari compound interest ini adalah kondisi di mana keuntungan investasi yang ada pada saat ini itu bisa menumbuhkan keuntungan baru di masa depan. Dampaknya adalah imbal hasil yang dihasilkan pun akan mencetak pertumbuhan yang lebih tinggi. Contoh tadi saya ya, 6 tahun yang lalu saya udah 350 setiap bulan. Mau itu indeks kemarin pada waktu kena COVID 2020 awal turun dalam, saya tetap aja 350. Alhamdulillah kan juga sekarang ternyata IHSG malah mencatatkan rekor tertinggi kan gitu. Itu sih Mbak Tina. Oke. Halo Pak. Ya. Ya. Mungkin sebelum, karena ini udah banyak banget pertanyaan, kita langsung ke beberapa pertanyaan ya Pak ya. Sekaligus. Ya, boleh. 5 orang pemenang nih. 5 orang pemenang yang akan kita kasih reksadana Indo Sterling. Kayak ini udah ada banyak banget nih kayaknya tempatnya Pak Hakim nih kayaknya menarik banget gitu kan. Oke, dari Sheikh Choco ya, Sheikh Choco itu izin tanya, reksadana pasar uang grafiknya garis lurus naik, apa yang menyebabkan reksadana pasar uang grafiknya bisa lurus dibandingkan jenis reksadana lainnya, gitu Pak? Ya, jadi itu tanya tentang reksadana pasar uang yang grafik returnnya ya, itu lebih bisa dibilang itu naik ya Pak ya, gitu. Jadi mungkin dari Pak Hakim silahkan. Ya, jadi buat saya panggil siapa ya, Sake Koko ya. Ini pertanyaannya bagus. Jadi reksadana itu yang pertama sebenarnya kami akan memberikan sebenarnya tips praktis sebenarnya untuk di reksadana. Salah satunya adalah kita harus membuat tujuan dulu kalau mau investasi. Itu dulu. Jadi salah satu reksadana ini adalah reksadana pasar uang di mana low risk low return, di mana hasilnya tidak terlalu besar, tetapi resikonya juga minim. Kalau dibilang grafiknya bisa lurus, iya. Karena minimal penempatan investasinya itu di pasar uang ataupun SBI ataupun deposito. Jadi minimal
reksadana pasar uang itu tidak akan fluktuatif seperti reksadana saham. Kalau reksadana saham kan kita tahu sendiri, hari ini bisa naik, besok turun lagi, 2 hari lagi naik lagi, kan fluktuatif. Kalau reksadana pasar uang ini memang lebih cocok untuk tipe profil nasabah yang low risk, jadi yang mau menanggung resikonya hanya kecil. Tetapi harus diingat, low risk, low return, high risk, high return. Jadi kalau dibanding reksadana yang lain, kenapa? Ya karena itu, bahwasanya penempatan investasinya reksadana pasar uang itu hanya ada di pasar uang, SBI, ataupun deposito, ataupun pasar uang di bawah 1 tahun. Jadi memang returnnya tidak fluktuatif seperti saham. Itu mungkin semoga bisa membantu ya Mbak atau Mas Sake Koko nih. Koko ya. Jadi Iya, intinya ada penempatan atau underlying dari reksadana uang sendiri itu memang ditempatkan kepada underlying yang bisa dibilang itu konservatif, karena memang kurang lebihnya masuk ke deposito, kalaupun obligasi juga obligasi kurang dari 1 tahun gitu. Jadi iya, makanya bisa dibilang itu relatif returnnya itu lebih stabil dibandingkan seperti itu ya. iya, betul. Yang pasti, yang jelas adalah reksadana pasar uang pasti imbal hasilnya lebih baik sedikit daripada deposito. Dan ingat, minimal penempatan deposito itu adalah minimal 8 juta sampai 10 juta. Sedangkan reksadana pasar uang hanya 100.000 sudah bisa investasi. Itu aja sih, Mbak. Oke, baik, Mbak. Oke, kita lanjut ke yang lain. Itu ada ini dari Mortado Ali gitu. Murtado Ali. Untuk produk reksadana unggulan Indo Sterling itu apa ya, Pak? Nah, untuk Hmm, yang diunggulkan dari Indo Sterling Asset Management sendiri itu reksadananya apa nih, Pak? ya, jadi gini, sebelumnya untuk Bapak Murtado Ali, sebenarnya kalau unggulan, semuanya unggulan. Akan tetapi yang harus diingat bahwasanya untuk berinvestasi yang pertama adalah sebenarnya Pak Murtado menentukan tujuan investasinya untuk apa dulu. Yang kedua adalah profil Pak Murtado. Jadi Pak Murtado itu bisa nggak terima toleransi risikonya konservatif, moderat, ataupun yang paling tinggi. Nah, itu tergantung. Kalau kita banyak teman-teman juga, kalau kami selalu melakukan apa ya namanya edukasi dan literasi, banyak sekali pertanyaan, Pak, yang baik yang mana, yang bagus mana. Sebenarnya kembali lagi adalah tujuan investasi masing-masing calon investor. Jangan hanya karena melihat imbal hasilnya. Dan menurut saya ya, yang banyak terjadi di masyarakat sekarang kasus investasi bodong kan, banyak sekali kan. Nah itu karena apa? Iming-iming imbal hasil yang tinggi. Ada yang ngasih 25%, 35%, tapi tidak memahami saya bisa menerima resiko berapa sih sebenarnya. Bisa nggak saya menerima resikonya? Jangan lupa high risk, high return. Low risk, low return. Jadi buat Pak Murtado Ali, kalau untuk produk unggulan sebenarnya bisa dibilang unggulan semua. Tapi kembali lagi saran kami adalah kembalikan lagi kepada tujuan investasi Pak Murtado. Kalau untuk di bawah 1 tahun, saran kami di reksadana pasar uang. Tapi kalau tujuannya itu untuk nanti 1-3 tahun, saran kami di reksadana pendapatan tetap. Kalau untuk di 3 sampai 5 tahun, itu di reksadana campuran. Tapi kalau seperti saya tadi, 6 tahun yang lalu, saya pasti ngambil reksadana saham. Itu di atas 5 tahun. Dan alhamdulillah hasilnya memang memuaskan. Gitu. Jadi tergantung lagi kembali. Saya nggak bisa sampaikan reksadana mana yang unggul. Kalau bisa dibilang kita kembalikan lagi ke profilnya Pak Murtado Ali lagi. Itu Mbak Tina.
adalah semua produk reksadana yang memang ditawarkan oleh si industri link sendiri itu memang dari manajernya sendiri memang dikelola dengan sepenuh hati ya. Jadi Iya, memang betul. disesuaikan dengan profil risiko masing-masing dan bisa disesuaikan dengan apa yang jadi kebutuhan gitu. Iya, Oke, betul. untuk pertanyaan yang selanjutnya. Oke, teman-teman, mungkin saya harus ulangi ya, teman-teman ya, karena ini banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan dan saya harus memfilter, ya kan, mana yang saya bacakan dan tidak, karena memang yang beruntung yang saya bacakan ini yang akan mendapatkan hadiah berupa reksadana dari industri. Oke, dari eh, Pak Aden Suharyadi, bagaimana tipsnya memilih reksadana yang menghasilkan ekstra cuan untuk pemula? Nah, ini Pak. Nah, ini lagi, kembali lagi yang tadi saya sampaikan, Mbak Tina. Selalu, mohon maaf ya buat Sobat IAM ataupun teman-teman MNCR, selalu kalau kita berinvestasi itu berpandangan adalah apa ya, cuannya dulu. Kita manusia greedy-nya apa ya, kalau bahasa Inggris itu greedy, apa ya, kita lebih rakus, bener nggak? Rakus ya, untuk hasil tuh rakus, tapi lupa dengan tujuan. Bahwasanya sebenarnya reksadana ini adalah menjembatani teman-teman yang dananya terbatas, waktunya yang terbatas, untuk bisa berinvestasi. Karena tapi kalau sudah diiming-imingi dengan hasil, itu selalu langsung ya, ya, ya. Tapi yang terjadi apa? Hilang duitnya. Nah, ini kalau dilihat di media sosial, barusan tadi siang saya baca, ada sekian triliun yang hilang. Ada sekian ribu orang yang tertipu. Dan totalnya memang itu investasi bodong dan namanya skema Ponzi. Dan itu karena apa? Hasilnya tuh menggiurkan. Tapi dia lupa bahwasanya sebenarnya investasi itu untuk jangka panjang. Ya Tergiur kan? oleh Untuk hasil. jangka panjang. Iya, hanya tergiur oleh hasil. Padahal ya itu tadi yang disampaikan Mbak Tina, sebenarnya disiplin, konsisten, dan yang penting tahu tujuannya. Makanya tipsnya untuk praktis berinvestasi di reksadana itu yang pertama adalah buat tujuan dulu. Kalau tujuannya ya saya pengen cuan, semua orang pengen cuan. Tapi harus ingat bahwasanya harus memahami dulu. Nah, reksadana ini adalah salah satu wadah investasi buat teman-teman pemula yang belum mengetahui tentang investasi. Ini salah satu adalah wadah investasi yang murah, yang bisa 100.000, 200.000, dan ini tidak ada kewajiban untuk setiap bulan tuh nggak ada kewajiban. Artinya kalau kita, mohon maaf ya kalau boleh saya sebutkan, misalkan di asuransi, kan ada namanya unit link. Kalau unit link kan harus tuh, wajib tuh setiap bulan misalkan 500.000, ya 500.000 terus selama 5 tahun. Kan begitu. Tapi kalau 1 bulan atau 2 bulan tidak menyetorkan preminya, dianggap hangus, kan begitu. Nah, di investasi reksadana itu lakukanlah seperti itu. Tetapi kalau seandainya tidak ada dananya, boleh nggak? Boleh. Tapi sarannya dari kami adalah ini jadikanlah sebagai tabungan. Daripada masuk ke tabungan, kalau tabungan jelas satu, bunganya kecil. Tiba-tiba uang kita kok, saya nabung tapi nggak ada bunganya. Ya jelas, biaya administrasi sekarang udah 17,5. Padahal bunganya paling cuma 200 perak. Artinya nilai mata uangnya kita itu turun. Nah, sedangkan kalau di reksadana itu minimal kayak deposito kalau di pasar uang. Apalagi naik lagi nih ke pendapatan tetap, campuran ataupun saham. Jadi menurut saya teman-teman di sini harus pahami dulu tujuannya dulu. Yang kedua, kenali resiko pribadi masing-masing. Saya berani nggak sih terima resikonya? Kalau di pasar uang di atas deposito lebih dikit, oke, saya mau. Tapi kalau saham fluktuatif naik turun,
Tapi ingat kembali lagi, saran kami kalau di reksadana saham, investasi dah di reksadana saham untuk 5 tahun ke atas. Tapi kalau untuk yang 1 tahun di bawah, ya reksadana pasar uang. Tapi minimal paling enggak, cobalah hari ini untuk berinvestasi di reksadana pasar uang, karena kami di sini lagi ada promo ya Mbak Tina ya. Kalau hari ini sampai tanggal 15 Maret, itu teman-teman membeli reksadana pasar uang lewat motion trade, akan kami kasih cashback 100.000 dalam bentuk reksadana Industri Ekuitas Liquid Plus, reksadana saham. Artinya, kenapa kita bilang tajuknya ekstra cuan? Gitu ya Pak ya? Iya, kenapa kita bilang ekstra cuan? Yang pertama, subscribe reksadana pasar uang Industri lihat motion trade, 1 juta dapat 100.000. Artinya sebenarnya sudah mendapatkan imbal hasil sebesar 10%. Ya, belum ditambah nanti pengembangannya. Syarat dan ketentuan berlaku nanti DM ke MNC Sekuritas, kan gitu. Oke Pak, karena waktu sudah mulai udah mau ya. 5 menit lagi kita juga udah masih ada 2 pertanyaan. Mungkin kita harus lumayan bergegas ya. Sorry. Untuk pertanyaan lagi ya Pak. Ini yang keempat, itu ada bule BPSZ ya. Bule BPSZ. Lebih baik mana? Investasi sekali langsung besar atau investasi secara kecil-kecilan, receh tapi rutin? Nah, gimana Pak? Kembali lagi, tergantung dari kitanya. Tapi kalau saran saya, misalkan mau lamsam, kalau kita bilang lamsam, sekali besar. Saran saya tidak hanya di dalam satu instrumen. Kembali lagi di awal tadi, namanya investasi harus diversifikasi. Bisa ke emas, bisa ke tanah, bisa pintu kontrakan, bisa ke deposito, bisa ke reksadana, bisa ke saham, bisa masing-masing. Itu tentukan. Jadi jangan kalau lamsam boleh saja, tapi jangan langsung semuanya. Misalkan saran kami tidak bisa ke reksadana Industri semua. Misalkan sarannya adalah dipecah. Itu diversifikasi portofolio. Jadi akan lebih baik untuk si nasabah. Dan lebih baik lagi kalau kecil-kecil tapi terus, karena untuk tujuannya itu tadi. Misalkan tujuannya untuk anak sekolah masuk SMP, nah itu lakukan aja. Itu akan lebih baik, dan jangan terpengaruh oleh namanya gejolak ekonomi segala macam. Lanjutkan terus. Yang penting kemampuan kita setiap bulan, misalkan 200.000, 200.000, 300.000, 300.000, 500, itu terus konsisten. Karena yang penting tujuannya kita tercapai. Itu aja Mbak Tina. Oke, baik Pak. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya tinggal satu lagi ya Pak ya. Satu lagi itu saya dari, nah ini Joybin 888. Analisa apa yang bisa digunakan oleh pemula sebelum memilih reksadana Pak? Analisa. Kalau dibilang analisa, kembali lagi, sebenarnya reksadana ini adalah salah satu produk investasi yang legal. Yang mendapatkan izin dari OJK. Jadi ada baiknya teman-teman pemula untuk investor kalau mau berinvestasi di reksadana, bisa cek manajer investasinya di ojk.go.id. Apakah terdaftar di OJK atau enggak. Karena banyak sekali yang saya dari PT ini, manajer investasi ini banyak. Untuk memastikan, ada baiknya saran kami adalah membuka website ojk.go.id. Di situ semua manajer investasi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK itu ada di website tersebut. Oke, jadi biar lebih yakin ada gitu. Website dari OJK sendiri resmi yang memang teman-teman itu tidak akan tertipu oleh investasi bodong. Itu mungkin jadi salah satu tips juga untuk pemula bahwa tidak akan bisa dibilang tidak akan ditipu, bahwa karena sekarang ini marak sekali ya Pak ya penipuan online ya kan, untuk yang menawarkan investasi yang memang sangat tinggi returnnya, tapi ternyata teman-teman
itu hangus. Jadi teman-teman harus Iya, berhati-hati. Jadi salah iya, satunya itu adalah teman-teman bisa cek di otoritas jasa keuangan di websitenya gitu. betul. Oke, Iya, kita sudah ada 5 orang pemenang, Pak. Nanti akan kita nanti bisa langsung DM ke Mimin kita, ya kan, iya, untuk bisa mendapatkan hadiah reksadana Indo Sterling totalnya 500.000. Jadi masing-masing orang itu akan mendapatkan 100.000, Pak Hakim. iya, Oke, iya, untuk mungkin ini yang terakhir ya Pak, karena waktunya sudah mepet sekali. Itu adalah iya, tips praktis investasi